Ustadz Faris Beki, apa kabar Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum. Ustaz Hizbullah, Ustaz Zadi, MC dan semua. Masya Allah. Ana nggak bisa ngomong, udah para ustadz semua udah di sini. Masya Allah. Ustadz Faris saat ini di mana Ustadz? Saya lagi di Depok, di rumah. Masya Allah. Di Depok Ustadz ya? Ya. Apa kabar Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selamat datang Ustadz di Kota Jambi versi Maya Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, saat ini sudah hadir unsur pimpinan PKS baik di Kota Jambi, di daerah-daerah, kota, kabupaten, di Provinsi Jambi, dan juga unsur pimpinan DPTW, PKS Provinsi Jambi, beserta juga seluruh masyarakat yang kita undang untuk hadir di webinar kali ini. Jadi setelah ini akan saya berikan sepenuhnya Ustadz kepada Ustadz Faris untuk memberikan apapun yang bisa Ustadz sampaikan terkait dengan membangun peradaban Ramadan di Kota Jambi yang saat ini kita sedang adakan webinarnya. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah berikutnya, sepenuhnya mari sama-sama kita dengarkan paparan dari Ustadz Faris Beki tentang membangun peradaban Ramadan. Kepada Ustadz Faris, waktu dan tempat dipersilakan. Izin sebentar. Assalamualaikum Ustadz Faris. Waalaikumsalam. Ana hanya ingin menyampaikan spesial ini hari ini. Ustadz Faris ini yang spesialnya beliau orang Jambi, jadi belum dikenalkan tadi. Nah, itu harus dikenalkan periwayatnya itu Ustadz. Assalamualaikum, fadal. Waalaikumsalam, Masya Allah, Masya Allah. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Uhayyikum ikhwani wa akhawati bitahiyyil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, bahagia sekali saya hari ini dapat bersama teman-teman sekalian ya, yang saya hormati Ketua DPD, ya unsur dari DPW Dewan Syariah, Masya Allah luar biasa. Ada para asatis tentu saja di sini banyak sekali. Kita coba sama-sama berbagi, sharing gitu, untuk saling mengingat. Tentu saja ilmu teman-teman yang sudah berkelindan dengan praktek langsung di tengah masyarakat itu jauh lebih teguh, jauh lebih luas, dan jauh lebih bermanfaat untuk sesama. Insya Allah kita doakan siapapun yang berkeinginan untuk memajukan umat ini, siapapun yang punya cita-cita memberikan yang terbaik bagi bangsa ini akan mendapat kejayaan, kesuksesan, dan keberkahan insya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita semua berjumpa lagi pada tahun ini. Tentu saja Ramadan ini anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita ingin topik pada hari ini dapat menguatkan bagaimana langkah kita untuk memberi kemanfaatan lebih besar lagi dari madrasah Ramadan ini untuk seluruh umat manusia, untuk bangsa, untuk ya saudara-saudara kita sesama sebangsa dan setanah air ini. Saudara, Ramadan ini mengajarkan antusias baru dalam sebab apa? Sebab kita berinteraksi dan memandang agama, begitu juga cara kita punya mindset baru tentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini harus selalu kita segarkan kembali. Kenapa? Karena itu akan melahirkan motivasi, semangat bagaimana kita bergerak di bidang-bidang yang jauh lebih luas daripada yang dibayangkan oleh kebanyakan manusia. Artinya, siapapun kita, apapun yang bisa kita lakukan, keahlian apapun yang kita tekuni, maka itu semua sebenarnya dapat di-convert menjadi pengabdian kita, menjadi cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang paling baik. Karena banyaknya jalan-jalan kebaikan. Nah, tentu saja Ramadan ini
punya pesan-pesan penting tentang peradaban. Baik dilihat dari ayat-ayat yang berbicara tentang Ramadan atau sejarah-sejarah yang telah terjadi di bulan Ramadan. Memberikan pelajaran yang berharga sekali dalam kehidupan kita. Saya ingin memulai dari satu frasa penting di dalam ayat-ayat tentang Ramadan ini. Dalam ayat 185 surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita satu hal penting tentang beragama. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagimu, Allah tidak menginginkan kesulitan bagimu. Ini menarik sekali. Ini kalau manusia dapat melihat ajaran Islam itu seperti Allah tampilkan dalam frasa ini, insya Allah lebih sukses kita membangun seluruh elemen-elemen penting, ya, membangun umat. Baik dari jalur politik, ekonomi, sosial, keagamaan, keilmuan. Karena orang-orang melihat manusia ini kan mencari yang mudah. Coba bayangkan kenapa mie instan itu laku walaupun tidak sehat. Karena paling mudah. Orang-orang suka sesuatu yang mudah. Lalu Allah sampaikan kepada kita gimana kita meyakinkan umat seperti Allah meyakinkan kita. Allah ini menginginkan kemudahan bagimu dengan syariat Islam, dengan hukum Islam, dengan sistem kehidupan yang Islam. Itu akan memudahkan kamu. Ini menarik. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, ini menarik. Apalagi dijelaskan kepada kader partai politik. Kenapa? Ya, karena banyak orang sebenarnya percaya sama kader partai ini. Mereka lebih dapat dipercaya, lebih jujur, lebih bersih, lebih subhanallah luar biasa. Tapi apa yang menghalangi mereka untuk bergabung? Kami takut dengan syariat Islam. Mereka takut ini akan mempersempit usaha mereka, mempersempit ladang mereka, mempersempit keuntungan mereka. Orang kan cara pandang kepada agama seperti itu. Maka sekarang saatnya kita yang duduk di sinergi penguatan umat di bidang apapun itu, ormas, partai politik, ya, pribadi, majelis taklim, masjid, gimana kita bergerak sama-sama untuk meyakinkan kepada orang-orang, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin mudah bagi kamu, Allah tidak ingin kesulitan bagi kamu. Kalau kita lebih dekat dengan syariat ini, yang paling diuntungkan itu kita. Itu maknanya yuridullahu bikumul. Ini peradaban yang memudahkan. Gimana kita memandang orang-orang ini antusias kepada syariat Islam. Caranya bagaimana kita memiliki pemahaman yang lebih dalam. Kita memberikan teladan yang lebih kokoh kepada orang-orang bahwa Islam ini memang kalau kita bergerak di atas jalur yang benar, kita akan mendapatkan fasilitas-fasilitas kemudahan dalam hidup jauh daripada yang kita bayangkan. Nah, Allah ketika menyelipkan kata yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra dalam rangkaian ayat tentang puasa ini bukan tanpa maksud. Memang teman-teman sekalian, kalau sekiranya selama ini banyak orang yang membaca frasa yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra itu kelanjutan dari kalimat sebelumnya. Apa kalimat sebelumnya? Waman kana maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan siapa yang sakit atau dalam keadaan musafir boleh tidak puasa dulu, nanti di hari lain dia puasa. Allah menginginkan kemudahan bagimu, tidak menginginkan kesulitan bagimu. Oh, lalu banyak orang yang paham seolah-olah frasa Allah menginginkan kemudahan itu hanya berkaitan dengan rukhsah bagi musafir dan orang sakit boleh tidak puasa. Padahal tidak. Kalimat itu kan dibuka dengan waw ataf. Artinya dia adalah kelanjutan dari kalimat sebelumnya. Waman kana, ada wanya di situ. Artinya ada kalimat pembuka. Mana kalimat pembukanya? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan itu, berjumpa dengan bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Ini syariat. Dan siapa yang sakit atau musafir boleh ganti di hari yang lain. Syariat kedua. Allah menginginkan kemudahan bagimu, tidak menginginkan kesulitan bagimu. Bukan hanya kembali kepada syariat kedua, tapi juga kembali kepada syariat pertama. Artinya puasa itu sendiri adalah
cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemudahan bagi manusia. Frasa ini menjadi lebih menarik karena di ayat sebelumnya, ayat 183, Allah berfirman tentang kewajiban berpuasa ini, kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Kata kutiba di dalam bahasa syariat itu untuk kewajiban-kewajiban yang berat dan besar, yang sulit dipahami oleh logika manusia secara sepintas. Perlu perenungan yang dalam tentang hal itu. Karena itu kata kutiba di dalam Al-Quran hanya datang pada syariat-syariat yang berat bagi manusia. Ada kata wujiba, diwajibkan atas kamu. Ini paling ringan. Ada lagi furidho, difardukan atas kamu. Ini lebih berat lagi. Ada lagi kutiba. Kutiba itu apa? Ditetapkan satu ketentuan tidak bisa diganggu-gugat. Kamu wajib berpuasa. Allah menggunakan ini untuk qisas. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Pakai kata kutiba. Sebab apa? Qisas ini berat bagi orang-orang. Orang-orang yang hatinya terdapat penyakit memandang Islam ini akan cari celah. Bagaimana dianggap tidak manusia ketika menegakkan hukum qisas. Mereka ini tutup mata terhadap seluruh kejahatan yang dilakukan manusia yang jauh lebih tidak manusiawi. Justru hukum Allah ini datang untuk memanusiakan manusia. Mereka juga menutup mata terhadap sejarah, fakta, data-data dalam peradaban Islam. Ketika hukum qisas ini ditegakkan, angka kriminal hampir berada pada tingkat 0%. Coba bayangkan. Kenapa kamu takut kepada partai Islam? Kenapa kamu takut kepada ormas Islam? Kenapa kamu takut kepada ulama-ulama Islam? Kenapa kamu takut kepada pergerakan-pergerakan Islam? Kenapa kamu takut kepada aktivis-aktivis Islam? Memang berat. Makanya digunakan kata-kata kutiba alaikumul qisas. Allah juga menggunakan kata kutiba bagi berperang, kewajiban berperang. Kutiba alaikumul qital. Ya, kalau ada orang bilang, Islam ini suka kekerasan, diwajibkan berperang. Anda nggak perlu jawab. Semua orang yang menentang syariat berperang dalam Islam itu ahli berperang semua mereka. Suka berperang, suka ribut, suka permusuhan semua. Bahkan mereka mengelabui manusia, mengirim pasukan dengan senjata lengkap. Sebelumnya mereka telah jualan senjata dulu, kemudian mengirim pasukan, ya, menambah besar peperangan, lalu melabeli dirinya sebagai pasukan perdamaian. Anda mau percaya kepada orang-orang seperti itu? Lalu Anda masuk, Anda terpengaruh oleh stigma-stigma buruk mereka. Ajak mereka, ayo duduk bersama. Kita jelaskan bagaimana perang dalam Islam. Bagaimana sebab-sebab diizinkan berperang. Bagaimana adab-adab berperang di dalam Islam. Mereka nggak bisa jawab apa-apa. Jangan jawab. Ya, jangan ajar umat Islam berkenaan dengan hak asasi manusia. Keadilan. Ya, keselamatan. Kestabilan. Jangan ajarkan. Ya, yang paling baik mengenal agama ini akan menjadi lebih tahu bagaimana agama ini datang untuk keselamatan umat manusia, memudahkan kehidupan yang sesungguhnya. Makanya Allah bilang walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ya. Hei, orang-orang yang mau berpikir ini. Pada syariat qisas itu justru terdapat pemeliharaan terhadap kehidupan yang sebenarnya. Teman-teman sekalian, tugas kita ini bagaimana kita mengemas syariat ini. Melalui jendela partai politik, melalui jendela ormas Islam, melalui jendela pribadi dalam mimbar-mimbar, di dakwah-dakwah, dalam pergaulan sehari-hari. Mereka dapat merasakan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu datang dalam syariat Ramadan, subhanallah. Lihat, luar biasanya kita. Lalu, ada keterampilan merangkul. Sehingga kita sama-sama memiliki rasa tanggung jawab bersama. Merasakan beban bersama. Kewajiban bersama. Dalam rangkaian ayat tentang Ramadan itu. Apa? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan bagi umat-umat terdahulu. Ada garis tegas dalam urusan akidah. Gak ada kompromi kita. Tapi ada bagian-bagian dalam kehidupan yang kita memposisikan diri kita ini bagian dari kalian loh.
Kita sama loh dengan kalian. Kita ini punya visi yang sama untuk kebaikan bangsa ini. Kita ini sama. Kita ini meneruskan syariat nabi-nabi terdahulu gitu. Seperti diwajibkan bagi umat-umat terdahulu. Subhanallah. Teman-teman sekalian, ya, ini di antara beberapa teks, ya, referensi tentang puasa yang berdimensi peradaban yang dapat kita pelajari. Saya tidak mau mengambil waktu terlalu banyak untuk ini. Kita akan lihat dari sejarah. Kita akan melihat beberapa fakta, beberapa realita kejadian sejarah yang diajarkan di bulan Ramadan yang sangat penuh berkah ini. Baik. Apa saja beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan dapat menjadi inspirasi bagi kita membawa kehidupan yang lebih baik bagi semua umat manusia. Yang pertama tentu saja turunnya Al-Quran. Ya, Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan. Tidak kebetulan. Allah memilih bulan yang paling baik di antara seluruh bulan. Dan itu bulan Ramadan. Pada bulan itu Allah turunkan Al-Quran. Ya, menurut saya peristiwa paling penting yang terjadi di bumi ini adalah saat turunnya Al-Quran. Kenapa begitu? Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bukankah sebelumnya kitab-kitab juga sudah diturunkan? Apa istimewanya Al-Quran turun? Sementara sebelumnya ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Suhuf, ada kitab-kitab yang lain. Bahkan 140 kitab itu kepada Nabi Syir. Ya, syariat baru tentu saja banyak perlu undang-undang, perlu aturan-aturan, kan begitu. Tapi turunnya Al-Quran itu istimewa. Kita harus melihat ini dan membawanya bagaimana kita membangun peradaban dalam pesan-pesan itu. Yang pertama, turun Al-Quran pada bulan Ramadan itu menjadi istimewa sebab pertamanya adalah telah terjadi kekosongan wahyu selama 600 tahun. Memang wahyu-wahyu sebelumnya sudah turun. Dan turunnya itu secara berkesinambungan. Meninggal satu nabi langsung Allah utus nabi yang lain. Turun satu kitab, setelah itu turun kitab yang lain. Turun satu syariat, turun syariat yang lain. Terus secara bersambung. Ini pada umat-umat terdahulu. Tetapi kemudian begitu Nabi Isa diangkat ke langit. Setelah kematian Nabi Yahya, setelah itu Nabi Isa diangkat ke langit. Keyakinan Muslim Nabi Isa tidak pernah wafat, ya, kecuali nanti di akhir zaman. Terjadi kekosongan wahyu pada waktu itu. Berapa tahun? 600 tahun. Nabi Muhammad dilahirkan 571 Masehi. Subhanallah. Berjarak hampir 600 tahun. Artinya, dunia ini kosong dari aturan-aturan Tuhan. Aturan-aturan langit. Sementara syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam dibuat modifikasi, penambahan, pengurangan, perubahan oleh orang-orang ahli kitab. Bagaimana menggambarkan dunia pada waktu itu? Menggambarkan dunia pada waktu itu adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa innallaha nazara ila ahlil ardi. Perhatikan ini teman-teman, aktivis semuanya. Wa annallaha nazara ila ahlil ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab. Dan sesungguhnya Allah memandang kepada penduduk bumi, maka Allah murka kepada orang Arab, kepada non-Arab, semua Allah murka. Kecuali sebagian kecil sisa dari ahli kitab. Kata baqaya min ahlil kitab, sisa dari ahli kitab berarti sedikit sekali ahlul kitab yang tidak menyimpang, tidak menyimpang, ya. Keadaan dunia pada waktu itu sangat rusak berarti. Pada saat itulah Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Artinya apa? Saudara, Ramadan ini momentum melakukan perbaikan. Walaupun di matamu, sepanjang pandangan matamu adalah pesimisme. Jangan. Orang muslim tidak boleh pesimis. Jangan sampai keluar dari aktivis-aktivis muslim. Kalimat, negara kita ini udah rusak semua Ustadz, udah gak bisa lagi benarinnya. Jangan.
Ketika Nabi diutus, keadaan dunia ini jauh lebih buruk, lebih bobrok, lebih pesimis daripada keadaan dunia pada hari ini. Dan Nabi melakukannya sendiri. Dalam artian yang sebenarnya. Terputus dari atas tanpa ayah. Terputus dari samping tanpa saudara. Terputus dari bawah tanpa anak laki-laki satupun. Karena wafat ketika masih kecil. Tapi Nabi menjadi penggerak kebaikan. Tugas kita ini hanya bergerak. Mencari yang terbaik. Mengajak manusia kepada yang terbaik. Ini kalau sekiranya semangat militansi melakukan perbaikan ini ada pada seluruh simpul-simpul kebaikan umat. Di partai politik, di ormas, di kajian-kajian, di kelompok-kelompok manapun umat ini. Saya percaya kita akan dapat mengakselerasi kebangkitan umat ini. Jadi peradaban Ramadan ini peradaban optimisme. Peradaban penuh antusias. Peradaban penuh kasih kepada seluruh manusia. Bagaimana kita mengajaknya? Peradaban menampilkan Islam sebagai agama yang menginginkan kemudahan bagi saudara. Miris kita, miris. Di negeri muslim ini suara partai-partai Islam kecil. Miris kita bahwa yang takut dengan tegaknya hukum Allah di bumi Indonesia ini adalah orang Islam. Miris kita yang memberi stigma radikal kepada saya kalau ngomong begini adalah orang Islam. Miris kita melakukan itu semua. Miris kita menyaksikan itu. Tapi bukan berarti kehilangan harapan. Saya tetap bergerak apa yang bisa saya lakukan. Mengajar. Ya ke musola-musola, berjumpa dengan orang-orang pakai sarung, pakai apa, saya berikan pengertian tentang itu. Teman-teman punya wilayah lebih besar lagi, punya pengabdian yang lebih luas lagi, punya gerak yang lebih terukur lagi, punya jamaah yang lebih baik lagi. Saya menitipkan harapan yang besar kepada siapapun ya yang punya cita-cita yang sama, antusias yang sama, motivasi yang sama dalam melakukan perbaikan. Peradaban Al-Quran, peradaban penuh optimis. Setelah bumi berada dalam kondisi paling buruk, menurut Gustave Le Bon, ya, seorang sejarawan asal Prancis itu, ya, abad kegagalan sejarah adalah abad ke-6 dan ke-7 saat Nabi dilahirkan. Bagaimana kemudian bumi berubah sedemikian rupa? Kita nggak boleh lepas dari Al-Quran. Ramadan ini menjadi mulia karena Al-Quran. Sebagaimana nabimu menjadi nabi yang paling mulia karena Al-Quran. Jibril menjadi mulia karena yang membawa turun Al-Quran. Sekiranya hatimu dipenuhi Al-Quran, keluargamu dekat dengan Al-Quran, kelompokmu tidak pernah terlepas dari Al-Quran, Allah muliakan kamu. Mustahil Allah mengingkari janjinya, itu mustahil. Perhatikan. Zawalul kauni ahwanu indallahi min an la yuhaqqiqa wu'udahu lil mu'minin. Pegang ini kuat-kuat dalam hidup. Bahwa hancur lebur seluruh semesta ini lebih mudah bagi Allah daripada dia tidak menepati janjinya kepada orang mukmin. Kenapa kita tidak menang? Berarti yang salah janji Allah atau status keberimanan kita. Setotalitas apa kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ingin kita teguhkan dalam kehidupan ini. Baik. Faktor kedua yang membuat turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini istimewa adalah, ya, walaupun pada zaman dahulu sudah turun wahyu-wahyu yang lain, sifat bagi Al-Quran. Wahyu-wahyu sebelumnya itu turun hanya untuk kaum tertentu, di kurun waktu tertentu, batas wilayah tertentu. Tapi yang malam ini turun kepada Nabi Muhammad adalah hukum yang berlaku, dapat diterapkan menjadi kebaikan, memudahkan kehidupan manusia, memelihara seluruh kehidupannya itu. Manusia yang ada di Mekah, manusia yang ada di Jambi, manusia yang ada di Tatuliaman, manusia yang ada di Telanai, manusia yang ada di Mayang, manusia yang ada di Tehok, manusia yang ada di Sarolangun, manusia yang ada di mana-mana. 15 abad yang lalu sampai sekarang. Kita mesti, ya, punya semangat itu. Begitu kamu berdiri mengatasnamakan Islam, maka tanggung jawabmu adalah tanggung jawab global. Kau harus menyinari seluruh umat manusia. Sikapmu bagaimana bisa diterima oleh manusia.
tetap berada di atas prinsip-prinsip yang benar seperti yang digariskan oleh Allah, tapi manusia tidak punya celah untuk membidikmu, untuk ya berbuat buruk, memandang jelek terhadap dirimu. Ini peradaban Al-Quran. Ini peradaban penuh harapan. Ini yang kita pelajari dari Ramadan. Kemudian, apalagi sisi peradaban yang mau kita ambil? Pada bulan Ramadan juga terjadi satu perang penting dalam Islam. Perang pertama. Dan itu mengubah geopolitik. Mengubah peta kekuatan di kawasan. Nah, ini membuncahkan harapan baru buat teman-teman sekalian. Saudara, dalam sejarahnya, umat Islam ini tidak pernah berhadapan dengan musuh yang lebih kecil dari mereka. Selalu lebih besar. Tapi selalu menang. Kenapa? Karena keimanan kepada Allah. Ini peradaban yang kokoh. Kalau kita mulai punya visi sesuatu di luar iman lebih besar daripada visi keimanan, visi akidah, visi tauhid, visi menegakkan kalimat Allah yang tinggi, kita akan kalah. Musuh akan sangat mudah menundukkan kita. Di Badar itu 313 sahabat berjumpa dengan 950 bersenjata lengkap dari musyrik. Porak-poranda. Coba bayangkan. Apa yang dipersiapkan para sahabat? Enggak ada. Pada malam 17 Ramadan itu, tahun kedua Hijriah itu, apa yang dilakukan Nabi? Nabi sholat, bermunajat, meminta sama Allah, berdoa tanpa henti. Sampai sahabat lihat, ya Allah, kapan Rasulullah ini akan berhenti? Berdoa. Kenapa? Kita ini menegakkan syariat Allah, menegakkan syiar Allah. Kita berusaha sesempurna apapun, berstrategi sebaik apapun, gak bakal ada gunanya tanpa izin Allah. Sebaik apapun usahamu gak bakal sempurna. Yang menyempurnakannya adalah tadarru'mu, takhasyu'mu, tawadhu'mu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dilakukan Nabi. Malam itu seram sekali. Malam tanggal 17 itu subhanallah. Lebih seram daripada malam pencoblosan. Ya, jauh lebih seram dari itu. Kaum muslimin dikasih Allah nikmat apa? Ngantuk, udah tidur. Coba, gak usah bergerilya kemana-mana atau apa. Ini tentang bagaimana kita meletakkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita harus selalu punya husnuzon sama Allah. Kalau apa yang kita targetkan belum tercapai, Allah punya rencana lain. Allah mungkin melihat kita belum siap akan hal itu. Karena yang paling penting bukan meraih kemenangan, bukan. Tapi bagaimana mengisi kemenangan, mengisi kejayaan, mengisi kesuksesan. Karena itu amanah. Ya, untuk apa besar? Kemudian bercerai. Untuk apa? Ya, punya banyak harta. Tapi kemudian berkonflik. Untuk apa? Karena itu kita dapati satu yang luar biasa. Dalam peristiwa perang Badar ini ketika Allah bercerita perang Badar. Kaum muslimin menang. Allah menurunkan surat Al-Anfal. Ini surah kisah tentang perang paling penting itu. Bagaimana Allah membuka surah Al-Anfal? Bagaimana? Kaum muslimin memperoleh kemenangan yang besar. Allah tidak membuka surat Al-Anfal dengan ucapan selamat kepada kaum muslimin akan kemenangan itu. Tidak sama seperti ketika Allah membuka surat Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina. Kami beri engkau kemenangan yang nyata. Padahal Badar ini lebih awal nih. Kenapa Allah tidak turunkan itu? Kenapa? Allah khawatir kaum muslimin tidak siap mengisi kemenangan. Maka harus dikawal terus ini. Kalau kalian berkuasa, kalau suaramu lebih banyak, kalau kamu dapat menguasai umat lebih besar lagi, kamu harus tetap jaga keikhlasanmu, jaga tetap visimu, niatmu, tujuanmu. Allah membuka surat Al-Anfal dengan cerita tentang harta rampasan perang. Coba bayangkan. Menang, memperoleh harta. Tapi kemudian jangan sampai ini perang pertama nih. Jangan sampai ini yang akan menjadi motivasi kalian dalam berjuang. Kalian ingin penghasilan, kalian ingin kekayaan, kalian ingin satu yang rendahan, bendawi. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfal lillahi wa lirrasul. Subhanallah.
Allah Subhanahu wa taala menjaga umat ini luar biasa. Ya, dari dua peristiwa itu saja kita dapat belajar bagaimana peradaban Ramadan ini dapat menginspirasi kita membangun hal-hal yang lebih besar dari kehidupan kita. Mungkin ini sebagai pengantar dari diskusi kita ya. Apabila ada salah saya mohon maaf, kita bisa buka dialog dan tanya jawab insya Allah. Atau para guru ada yang ingin ditambahkan silakan. Baik Ustadz Faris, terima kasih atas paparannya. Banyak sekali poin-poin penting yang telah kita dapatkan dari paparan Ustadz Faris Beki. Untuk diskusi kepada seluruh peserta webinar, nanti yang ingin ditanyakan silakan mohon diketik di kolom chatting. Sembari nanti kita akan menunggu pertanyaan yang akan disampaikan oleh para peserta webinar. Sekaligus kita menyampaikan bahwa pada hari ini kita juga membuka kuis. Jadi ada kuis yang telah kita siapkan kepada seluruh halayak Jambi khususnya. Jadi kuis kali ini tentang kegiatan hari ini. Jadi ada beberapa poin yang akan disampaikan. Kita akan berikan pulsa secara cuma-cuma kepada 2 pemenang. Dengan syarat yang pertama mengikuti kajian webinar ini. Yang kedua nanti follow Instagram @pks_kota Jambi. Lalu yang ketiga buat video tentang webinar ini, ada captionnya, upload, terus jadiin instastory di Instagramnya pribadi, tandain akun Instagram PKS Kota Jambi dan Instagramnya Ustadz Faris Beki, @farisbeki, lalu tag 3 orang teman, lalu gunakan hashtag Ramadan PKS Kota Jambi. Ditunggu paling lambat hari ini sampai dengan pukul 9 malam, nanti akan panitia pilih 2 caption terbaik dan pemenangnya akan disampaikan di hari Senin tanggal 19 April 2021. Dan nanti pemenangnya akan berhak mendapatkan pulsa cuma-cuma 50.000 per orang. Baik, Ustadz Faris, ini banyak sekali ya poin-poin penting sembari kita menunggu yang ingin menanyakannya. Yang pertama tadi saya tangkap momentum perbaikan, lalu ada bagaimana kemenangan itu, salah satu penentunya adalah status keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita juga sebagai muslim, kita punya tanggung jawab secara global dan di tengah kita saat ini hidup yang masuk dalam guritanya elit global, yang masuk ke dalam kerutinitasan kita, dalam hal yang paling kecil-kecil sekali juga masuk. Nah, kita sepertinya harus kembali dekat dengan Al-Quran, kembali jadikan hati-hati kita hati-hati yang lembut dan menerima Al-Quran. Baik, kepada yang ingin diskusi, kita berikan waktu 3 penanya. Kita buka sampai nanti pukul 15.30. Atau mungkin mau menyapa langsung, ini kita juga Ustadz Faris, selamat ini ya mudik secara virtual di Jambi. Saya juga baru tahu kalau Ustadz Faris ternyata orang Jambi. Jadi saya mewakili seluruh masyarakat Jambi dari barat sampai ke timur, dari Air Hitam sampai Kerinci, mengucapkan selamat ya, welcome home, selamat datang kembali di Jambi. Atau mungkin yang ingin bertanya mungkin secara langsung, kita akan berikan waktu, bisa nanti di unmute dan dimulai. Tafadhol yang ingin bertanyakan. Ada? Silakan kepada seluruh peserta webinar. Ada di chat tuh,
Di chat, di kolom chat sudah ada sepertinya. Oke, baik. Saya bacakan satu persatu. Ustadz Faris, ini satu pertanyaan langsung jawab atau digabung dulu Ustadz? Boleh, satu-satu nggak apa-apa, biar nggak lupa. Satu-satu ya, baik. Yang pertama dari Umi Hafiz, pertanyaannya, mengapa peradaban hari ini mereka yang tidak beriman itu yang dimenangkan? Nah, begitu. Baik, kepada Ustadz Faris dipersilakan. Masya Allah, Masya Allah. Baik, kita ketika melakukan ya perjuangan dan seluruh aktivitas dalam hidup itu berlaku hukum sebab akibat. Berlaku hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat itu ada 3. Yang pertama hukum sebab akibat natural. Yang kedua adalah logika, ya, logik. Yang ketiga adalah syariat. Hukum sebab akibat natural itu sesuatu yang tampak oleh mata, bisa dirasakan oleh indera. Misalnya, ya, kalau makan akan menyebabkan kenyang, kena api akan terbakar, kena air akan basah. Itu hukum sebab akibat natural. Semua orang dapat mengetahui itu dan percaya akan hal itu. Nah, kemudian ada lagi hukum sebab akibat yang kultural. Kultural. Yang kedua adalah kultural. Budaya yang diciptakan oleh manusia. Artinya, siapa yang sungguh-sungguh ketika di sekolah, dia akan berhasil nanti ketika di dunia kerjanya, di dunia pengabdiannya. Misalnya begitu. Siapa yang dapat melakukan begini-begini dalam bisnisnya, maka dia akan besar usahanya. Ini kan kultural, satu yang dipelajari oleh manusia. Banyak orang yang tidak tahu itu. Kenapa ada bisnis yang membesar, tapi kenapa ada bisnis yang berjatuhan? Sebab ada hukum sebab akibat kultural. Ketika orang melakukan strategi-strategi yang benar dalam bisnisnya, dia akan sukses. Berdasarkan hukum sebab akibat kultural. Kenapa dia bisa hancur? Kenapa dia bisa bangkrut? Karena dia melakukan hal-hal yang secara kultural sudah dikaji oleh orang-orang sebelumnya. Kalau seorang pengusaha berlaku begini, maka usahanya akan bangkrut, usahanya akan mundur. Dia melakukan itu pasti akan mundur. Nah, yang ketiga, kita orang mukmin percaya ada hukum sebab akibat syar'i. Apa itu? Segala janji Allah kepada kita. Misal, ketika turun ke bumi Allah beri kita hidayah. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Siapa yang ikut hidayahku, dia tidak akan takut, dia tidak akan sedih. Ini janji Allah. Sebab mengikuti syariat, akibat kita terbebas dari rasa takut dan rasa sedih. Famanittaba'a hudaya di dalam surat Taha. Famanittaba'a hudaya. Kalau dalam Al-Baqarah tadi faman tabi'a. Kalau di surat Taha famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Dia tidak akan tersesat, dia tidak akan sengsara. Kenapa kita bisa sengsara? Karena kita tidak mengikuti hidayah Allah. Kenapa kita bisa tersesat? Karena kita tidak mengikuti perintah Allah. Ada sebab akibat syar'i. Allah sampaikan, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar. Siapa bertakwa sama Allah, Allah berikan rizki dari jalan yang tidak bisa ditentukan, yang tidak diduga-duga. Kalau seseorang bekerja sekian jam akan menghasilkan sekian dikalikan sekian, oh dia akan mendapatkan uang sekian, itu berdasarkan hukum sebab akibat kultural. Tapi ada orang yang tidak menggunakan itu, tapi ada hukum sebab akibat yang paling tinggi, janji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hari ini yang memimpin peradaban, yang memimpin adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memusuhi syariat. Kenapa? Berarti kita belum mengikuti hukum sebab akibat syar'i. Dan kita juga kalah dalam hukum sebab akibat kultural. Secara budaya, penelitian, pengetahuan, untuk dapat meraih kemenangan, kita harus begini. Tapi
Kalau kita bertakwa sama Allah, Allah berikan begini. Kita tidak bertakwa sama Allah, oh berarti kita menutup jalur sebab akibat syar'i. Oke, kalau begitu bertarung di jalur sebab akibat kultural. Ini kita kalah. Persiapan mereka lebih bagus. Pasukan mereka lebih ramai. Uang mereka lebih banyak. Buzzer mereka lebih militan. Apa mereka lebih tinggi dari kita. Maka kita pasti kalah, walaupun kita benar. Kalau kita tidak bisa menyaingi mereka dalam hukum sebab akibat kultural, maka ungguli mereka dalam hukum sebab akibat syar'i ini. Kalau kita belum memimpin, belum menang melawan mereka, berarti ada yang harus kita koreksi dari sini. Kalau memang kita tidak bisa unggul daripada hukum sebab akibat yang kedua, yaitu kultural. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Faris. Semoga bisa dipahami ya untuk orang-orang lapar. Baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang telah disampaikan. Baik. Baik, berikutnya kita lanjutkan pertanyaan Ustadz. Ini ada dari Ibu Ria Novasari. Dahulu Rasul memulai peradaban dengan tauhid. Lalu dengan zaman seperti ini, dari manakah kita mulai? Dengan cara yang tepat, seperti apa gitu Ustadz? Silakan Ustadz, tafadhol. Baik. Tentu saja kehidupan Nabi SAW adalah teladan bagi seluruh umat manusia di setiap zaman. Rintisan-rintisan perjuangan yang dilalui dalam setiap episode kehidupan Rasul SAW tepat untuk diterapkan oleh siapapun pada masa apapun. Begitu juga bagaimana penanaman tauhid yang benar kepada anak akan memulai peradaban keluarga yang sukses. Kepada para karyawan akan memulai perusahaan yang sukses. Kepada para kader akan memulai partai yang sukses. Kepada para anggota akan memulai organisasi yang sukses. Dimulai dari mana? Ya dari akidah. Ada yang menarik ketika Nabi berbicara tentang akidah. Nabi ini bukan berbicara tentang surga neraka, bukan di awal. Ya. Kata Nabi, katakan la ilaha illallah, qul la ilaha illallah, tadinu bihal Arab wa tamliku bihal ajam. Katakan la ilaha illallah, maka orang Arab akan takluk kepadamu, orang non-Arab pun akan tunduk kepadamu. Jadi Nabi pada hari-hari pertama Islam itu sudah mengajarkan keajaiban la ilaha illallah itu untuk peradaban. Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi, sama kawan bisnisnya di Mina, ya, di dekat Mekah, tempat mabit itu di Mina, ngelihat satu tenda. Tiba-tiba keluar dari tenda itu Nabi mendirikan sholat. Keluar lagi perempuan berdiri di belakangnya, ikut sholat bersama Nabi. Keluar lagi anak kecil berdiri di samping Nabi dan ikut sholat. Ini Abbas belum muslim pada masa awal-awal. Pada masa awal-awal Islam, ya, temannya itu nanya ke Abbas, siapa mereka itu dan apa yang mereka lakukan? Aneh. Kata Abbas, itu ponakanku Muhammad. Dan yang kecil di sebelahnya adalah ponakanku yang lain, Ali anak Abu Thalib. Sedangkan di belakangnya adalah istrinya Khadijah. Apa yang mereka lakukan? Muhammad, kata Abbas bin Abdul Muthalib. Dan mereka akan menaklukkan Persia dan Romawi. Mereka akan menaklukkan dunia. Jadi sejak awal Nabi menarasikan ajaran syariat ini, Nabi sudah menarasikan dimensi peradaban. Kita ini akan sukses menguasai dunia kalau kita ini sukses dalam menegakkan la ilaha illallah dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman sekalian, kalau benar la ilaha illallah dalam hatimu, kecil banget target menguasai suara di Jambi itu kecil. Kalau benar la ilaha illallah dalam hatimu itu kita bakal menguasai dunia ini. Kita bakal, ini bukan normatif. Dibuktikan oleh sejarah. Tapi memang kita butuh menguatkan nilai-nilai akidah itu dalam kehidupan kita ini. Ya, penting memang bicara tentang strategi-strategi lokal, penting bicara bagaimana langkah berapa bulan sebelum pemilu, berapa hari sebelum pemilu berapa. Tapi yang lebih penting adalah akidah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan
kabiratan biiznillah. Semuanya ini terjadi nggak mungkin di luar izin Allah. Banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Gimana cara memanggil izin Allah? Ma'rifatullah. Kemudian iman kepada Allah, husnuzan kepada Allah, tawakal sama Allah, berdoa kepada Allah. Ini cara kita melibatkan pemilik alam raya ini bekerja bersama dalam garis perjuangan kita. Baik Ustadz. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bu Ria. Berikutnya Ustadz. Ya. Pertanyaan berikutnya ini dari Pak M. Harmin. Bagaimana menurut Ustadz melalui peradaban Ramadan kita bisa bangkit kembali di tengah perbedaan-perbedaan di dalam internal kaum muslimin sendiri? Yang nanti justru efeknya melemahkan kita dalam kontestasi politik. Silakan Ustadz. Baik. Sebenarnya tidak seluruh perbedaan itu melemahkan. Justru ada kompetisi, ya, ada gairah, ada antusias dalam berjuang itu karena ada juga beberapa perbedaan. Tetapi yang perlu kita sama-sama sadari adalah tidak boleh bendera kelompok, bendera golongan lebih tinggi dari bendera identitas keislaman kita. Artinya kalau benar kita ini menginginkan kejayaan bagi agama ini, maka ada jalur-jalur sinergi, ada jalur-jalur sama-sama memberikan tawasau bil haq, tawasau bis sabar, ada jalur amar ma'ruf nahi mungkar, ada jalur gotong royong, ada jalur ini diajarkan oleh agama, gitu loh. Jadi siapa yang dapat menampilkan lebih baik kepada umat bahwa kita ini ingin merangkul, kita ingin bekerja sama, kita ingin berjuang ya dalam gelombang yang sama, maka dialah yang bakal sukses mengambil hati umat. Maka dialah yang dapat membuat umat percaya kepadanya. Itu yang paling penting. Dan kemudian bagaimana kita meyakinkan umat untuk lebih kuat daripada propaganda-propaganda dari luar. Propaganda dari luar itu stigma buruk tentang umat Islam, gerakan Islam, partai Islam, ulama Islam gitu. Gerakan dari luar itu berupa buzzer-buzzer yang tidak beradab. Kemudian apalagi? Kemudian uang. Mereka punya uang lebih banyak lagi. Gimana kita mendidik umat? Dan kalau katanya kata-kata didik, maka dia butuh waktu. Pendidikan itu tidak sulap, tidak, ya. Maka nggak boleh kita tidak sabar dalam perjuangan ini. Kita bergerak pada bidang kita masing-masing, memberikan pendidikan kepada umat ini bagaimana pentingnya persatuan, bersinergi. Walaupun kamu punya bendera lain, walaupun kamu punya identitas lain, jaket lain, tapi identitasmu sebagai seorang muslim harus di atas segalanya. Pada saatnya nanti akan bersatu insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Baik Ustadz, ini masih ada 10 menit lagi Ustadz. Kita tambah kembali Ustadz ya. Ya. Berikutnya Ustadz dari Pak Agus Syahputra. Ini terkait dengan dasar apa Ustadz yang perlu kita kokohkan, dasar apa yang perlu kita kokohkan, atau dasar apa yang perlu kita jaga untuk ukhuwah kita muslimin ini tetap berpegang teguh pada ajaran Islam Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik. Jadi persatuan yang tidak didasarkan oleh akidah yang benar itu semu. Karena persatuan itu harus di atas manhaj yang benar. Wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Jadi larangan untuk jangan berpecah itu datang setelah perintah untuk berpegang teguh kepada syariat Allah. Jadi semakin baik tingkat keberagamaan umat Islam, maka otomatis akan mengikuti persatuan. Tapi kalau masing-masing mengabaikan nilai-nilai syariat, hukum-hukum Allah itu, maka masing-masing akan berpecah. Karena punya kepentingan. Begitu orang berpegang kepada tali Allah, i'tisam bihablillah, maka lebih mudah bagi dia untuk menyatukan cita-cita, menyatukan visi, menyatukan misi. Kenapa? Karena bukan untuk kepentingan diri. Kita bergerak ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, bukan saya bilang bahwa masa si Ustadz kita nggak harap suara banyak, masa si Ustadz kita tidak dapat hukum. Kita berharap itu. Karena itu kita percaya dapat menjadi wasilah,
dapat menjadi cara untuk kita dapat meninggikan kalimat Allah. Itu yang ingin kita lakukan gitu loh. Nah, namun kalau sekiranya ada kepentingan di balik itu, itu biasanya terjadi perpecahan. Ya, tidak ada perpecahan itu terjadi kecuali ada kepentingan. Pasti itu. Alasannya alasan itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Baik Ustadz, berikutnya pertanyaan dari Bapak Raga Buana. Saat ini Ustadz, oligarki itu takut dengan dekat dengan aktivis Islam saat ini. Nah, oligarki ini seperti apa Ustadz, dan bagaimana sih kaitannya dengan saat ini dan gerakan mereka ke depannya Ustadz? Oligarki ini di sini siapa maksudnya? Mungkin oligarki maksud di sini Ustadz mungkin yang kontra mungkin Ustadz ya, kontra dengan Islam Ustadz mungkin. Ya, kalau yang dimaksud dengan elit-elit yang dekat dengan kekuasaan, memang dari zaman dulu yang menentang Islam itu adalah kelompok-kelompok itu, kelompok-kelompok oligarki itu. Kenapa? Karena itu mengancam kepentingan mereka, gitu loh. Yang paling keras menentang dakwah Rasulullah SAW itu siapa? Pemuka-pemuka. Sebab mereka takut nanti yang berkuasa itu Muhammad. Mereka takut nanti kedudukan sosial mereka itu tidak bisa mereka nikmati seperti sebelumnya. Itu yang terjadi. Kenapa sih Abu Jahal menentang? Kenapa Utbah bin Rabi'ah menentang? Kenapa Syaibah bin Rabi'ah menentang? Yang mustahil mereka tidak menentang itu mustahil karena mengancam kedudukan mereka. Muhammad datang berkata, Bilal bin Rabah setara dengan kalian. Bahkan dia bisa lebih mulia kalau dia bertakwa. Ibn Fuhairah bisa lebih mulia daripada kalian. Benar aja. Selama ini mereka menikmati bagaimana memiliki budak-budak, bagaimana memerintahkan mereka, bagaimana menjadi pemimpin di tengah kaumnya, bagaimana mereka menikmati sum'ah, ya, kebesaran. Tiba-tiba Muhammad mengajarkan manusia setara semua. Ya, sia-sia dong apa yang telah kita rintis selama ini. Mereka itu tidak mau begitu. Mereka takut kalau nanti mereka tidak dapat menikmati fasilitas-fasilitas itu. Lalu mereka bilang, nih orang jualan agama, nih orang ini politik nama agama, ini orang sakit dalam hati mereka, menginginkan cahaya Allah ini padam di tengah-tengah kita. Ya, kita nggak perlu takut bahwa nanti juga pada saatnya janji Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti akan terwujud kalau kita mengikuti sunnah-sunnah perubahan tadi, sunnah-sunnah kemenangan tadi. Mana hal-hal yang membuat kita dapat memperoleh peradaban yang paling tinggi nanti, insya Allah. Baik Ustadz. Berikutnya Ustadz, ini ada pertanyaan dari Pak Ali Mustika. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana wajah peradaban kemenangan Islam di tengah kezoliman saat ini Ustadz? Ya, pertama begini, kezaliman terhadap umat ini berlaku sepanjang masa. Semua orang yang merasa kemaslahatan mereka terganggu, mereka pasti akan coba itu. Walaupun mereka tahu Islam itu benar. Ada banyak orang yang memusuhi Islam ini, tapi mereka tahu sebenarnya Islam itu agama yang benar. Orang Quraisy kan juga begitu. Kata Al-Quran, وَقَالُوا لَوْ نَتَّبِعَ الْهُدَى مَعَكْ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا. Mereka berkata, kalau kami mengikuti petunjuk bersamamu Muhammad, coba, kalau kami mengikuti huda, kalau kami mengikuti hidayah bersamamu, kami akan dikepung, diserang orang dari mana-mana. Subhanallah. Mereka berarti mengakui apa yang dibawa Nabi itu adalah hudan, adalah petunjuk, adalah kebenaran. Tapi mereka nggak mau karena mengancam kepentingan mereka. Ini kan masalah ekonomi berarti gitu loh. Nah, begitu juga yang terjadi pada saat ini, pada zaman ini. Gimana kita meyakinkan mereka bahwa kalian ini akan memperoleh hal yang lebih menguntungkan daripada kalian memusuhi Islam ini, gitu. Apa tugas yang kita lakukan? Justru ya, ketika umat Islam diuji dengan kezaliman-kezaliman, itulah masa yang paling baik untuk tazkiyah, tanqiyah, ya. Saatnya menyaring, saatnya ya menyisik siang, kata orang Melayu itu. Agar tahu siapa yang benar-benar beriman kepada Allah, siapa yang benar-benar berjuang dengan ikhlas, dan siapa yang tidak kokoh karena ada kepentingan-kepentingan. Wallahu a'lam bishawab. Di sini juga sudah azan dan sudah qomat. Saya izin. Baik Ustaz. Baik.
Baik, kepada seluruh peserta webinar, kita sudah berada di penghujung agenda webinar kita pada kali ini. Dan terima kasih juga atas paparan dari Ustadz Faris Beki yang telah menyampaikan tentang bagaimana membangun peradaban Ramadan. Baik. Dan kepada seluruh hadirin yang hadir pada webinar kali ini, mohon maaf karena tidak seluruh pertanyaan bisa disampaikan karena terbatasnya waktu. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan di sesi berikutnya atau di kesempatan berikutnya bisa bertemu kembali dengan Ustadz Faris Beki di dalam keadaan yang sama, dalam keadaan sehat walafiat, atau mungkin bisa tatap muka langsung di Jambi, insya Allah. Baik, mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita pada sesi virtual kali ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas seluruh atensi dari seluruh para hadirin sekalian. Terima kasih kepada Ustadz Faris Beki dan terima kasih kepada seluruh panitia yang bertugas. Saya akhiri, afa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih. Syukron jazakallah Ustadz Faris. Afwan, saya pamit semuanya, Masya Allah. Jam 4 ini ada kelas lagi, syukran. Ustaz. Ya Ustadz, syukron Tat. Ini Ustadz Harmin yang tanya, Masya Allah, ini Ustadz Harmin LC, yo salam. Anda baru lihat videonya Ustadz, Masya Allah. Baik, khair. Barakallahu fikum, Ustadz Harmin, Masya Allah. Semuanya saya pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.